Halo teman-teman, kali ini kita membahas tentang elastisitas permintaan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Andri Fernando Nugraha dengan NPM 2515310032. Mata kuliah Mikroekonomi dengan Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rusyadi. Adapun konteks pembahasan kita yaitu yang pertama konsep dasar elastisitas permintaan, kedua perhitungan elastisitas permintaan, dan ketiga aplikasi elastisitas permintaan. Baik, yang pertama konsep dasar elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan yaitu satu, konsep dasar elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang menunjukkan kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Begitu juga dengan rumus elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dihitung dengan membandingkan persentase perubahan jumlah barang dan diminta dengan persentase perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas. Elastisitas memiliki berbagi menjadi elastis, inelastis, uniter, sempurna elastis, dan sempurna inelastis, tergantung nilai koefisiennya. Baik, jenis-jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan elastis terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitasnya lebih dari 1. Yang kedua, elastisitas permintaan uniter terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Sedangkan yang ketiga, elastisitas permintaan inelastis terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Yang keempat, elastisitas permintaan sempurna. Kondisi ketika perubahan harga tidak mengaruhi jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan berbentuk garis horizontal dengan nilai elastisitas tak terimbang. Faktor penentu elastisitas. Harga barang substitusi. Ketersediaan barang pengganti mempengaruhi elastisitas permintaan. Semakin banyak substitusi, semakin elastis permintaan suatu barang. Yang kedua, proporsi pendapatan. Barang yang menghabiskan porsi besar mendapatkan konsumen cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Sifat kebutuhan. Barang kebutuhan pokok biasanya inelastis, sementara barang mewah cenderung memiliki permintaan yang elastis. Yang keempat, rentang waktu. Elastisitas meningkatkan seiring waktu karena konsumen dapat menyesuaikan pola konsumen terhadap perubahan harga dalam jangka panjang. Part yang kedua, perhitungan elastisitas permintaan. Rumus elastisitas permintaan. Rumus dasar elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dihitung dengan persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga, menunjukkan sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Metode titik. Perhitungan elastisitas menggunakan nilai titik tertentu pada kurva permintaan. Cocok untuk perubahan harga kecil dalam analisis ekonomi mikro. Metode busuk menggunakan nilai rata-rata antara dua titik pada kurva permintaan memberikan hasil lebih akurat untuk perubahan harga yang signifikan. Metode titik tengah. Yang pertama, pengertian metode titik tengah. Metode titik tengah adalah cara menghitung elastisitas permintaan menggunakan nilai rata-rata dari harga dan kuantitas awal dan akhir. Yang kedua, rumus perhitungan. Elastisitas sama dengan Q2 kurang Q1 per Q2 tambah Q1 tambah P2 kurang P1 per P2 tambah P1, menggunakan titik tengah antara dua kondisi permintaan untuk hasil yang lebih akurat. Yang ketiga, kelebihan metode memberikan hasil yang konsisten tanpa
terpengaruh arah perubahan harga, mengatasi kelemahan metode, titik awal dan titik akhir. Interpretasi nilai elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan elastis. Nilai elastisitas lebih dari satu menunjukkan perubahan persentase permintaan lebih besar dari perubahan persentase harga, mengidentifikasi sensitivitas tinggi konsumen terhadap harga. Yang kedua, elastisitas permintaan inelastis. Nilai elastisitas kurang dari satu berarti perubahan persentase permintaan lebih kecil dari perubahan persentase harga, menunjukkan konsumen kurang responsif terhadap perubahan harga. Ketiga, elastisitas permintaan uniter. Nilai elastisitas sama dengan satu menandakan perubahan persentase permintaan sama dengan perubahan persentase harga, mencerminkan keseimbangan respon konsumen. Yang ketiga, aplikasi elastisitas permintaan. Penerapan dalam penetapan harga, elastisitas dan strategi harga. Strategi penetapan harga yang efektif mempertimbangkan elastisitas permintaan untuk memaksimalkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Barang elastis dan inelastis. Produk elastis memerlukan strategi harga kompetitif, sementara produk inelastis memungkinkan penetapan harga premium tanpa kehilangan banyak pelanggan. Yang ketiga, diskriminasi harga. Perusahaan dapat menerapkan harga berbeda untuk segmen konsumen berbeda berdasarkan elastisitas permintaan masing-masing kelompok. Dampak terhadap pendapatan total. Yang pertama, elastisitas permintaan inelastis. Ketika permintaan elastis E lebih kecil dari 1, maka kenaikan harga menyebabkan peningkatan pendapatan total, sedangkan penurunan harga menurunkan pendapatan total. Yang kedua, elastisitas permintaan elastis. Pada permintaan elastis E lebih besar dari 1, kenaikan harga menurunkan pendapatan total, sementara penurunan harga meningkatkan pendapatan total perusahaan. Yang ketiga, elastisitas uniter. Ketika elastisitas bernilai 1, maka E sama dengan 1, perubahan harga tidak memengaruhi pendapatan total karena persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Implikasi kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan pajak dan elastisitas. Pemerintah mempertimbangkan elastisitas permintaan saat menetapkan pajak. Barang inelastis menghasilkan pendapatan pajak lebih tinggi karena konsumen tetap membeli meski harga naik. Yang kedua, subsidi dan harga dasar. Kebijakan subsidi efektif untuk barang elastis, membantu produsen dan konsumen. Menetapkan harga dasar mempertimbangkan sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Yang ketiga, pengaturan harga maksimum. Pemerintah menetapkan harga maksimum pada barang inelastis untuk melindungi konsumen. Elastisitas rendah mencegah kenaikan harga berlebihan pada barang kebutuhan pokok. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.